sering kedengaran? Bagian tengah. Ayo angkat tangan, dapat pahala. Saya doakan mudah-mudahan rezeki lancar. Oh, masya Allah. Bagian merah dulu, nanti ini bagian belakang ya. Yang kacamata. Iya, silakan dulu. Iya, jenengan gimana? Jenengan. Iya. Jilbab merah. 66 sampai 68. Dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para muslim dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, kenakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Baik, barakallahu fiik. Ibu belakang mungkin tadi nggak kedengaran tadi. Ya. Jenengan. Iya. Iya, betul. Dan Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Baik. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana wajah manusia dibolak-balikan di neraka. Yaqulun ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasula, mereka menyesal kenapa dulu tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Wa qalu, apa yang mereka taati di dunia? Rabbana inna ata'na sadatana, ya Allah kami di dunia mentaati para pemimpin kami, wa kubarohana dan para tokoh kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka pun menyesatkan kami dari jalan kebenaran. Begitu menyesalnya mereka mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal adab, ya Allah berikanlah mereka siksaan 2 kali lipat dibandingkan yang kau berikan kepada kami. Wal'anhum la'anan kabira, dan laknatlah para pemimpin kami, kutuklah mereka dengan kutukan yang sangat besar. Baik, ini surat Al-Ahzab. Coba sekarang kita beralih di surat Al-Furqan ayat 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Terma, silakan. Baik, barakallahu fikum. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya. Tafsirnya mengatakan bukan 2 tangan digigit, tapi apa? 10 jarinya. 10 jarinya dia gigit di neraka nanti. Kalau di dunia biasanya orang itu kalau menyesal cukup 1 jari dia gigit. Di neraka mereka menggigit 10 jarinya sampai putus, kemudian diciptakan lagi oleh Allah, dia gigit lagi sampai putus, diciptakan lagi oleh Allah dengan utuh, digigit lagi sampai putus. Demikian penyesalan mereka. Kenapa mereka menyesal? Mirip dengan Al-Ahzab tadi. Apa kata mereka? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa kami dulu di dunia tidak mengambil jalan yang ditempuh oleh Nabi, oleh Rasul? Ya wailata laitani ittakhadtu lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai koalisiku,
sebagai temanku. Ya, khalil itu bisa koalisi, teman, konco atau apalah. Tidak menjadi buzzerku ya kalau sekarang mungkin ya. Tidak menjadi tim suksesku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyebabkan aku tersesat dari kebenaran, yaitu Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran, setelah kebenaran tersebut sampai kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja kita bacakan ini berbicara terkait tentang 3 urusan yang sangat urgen, di mana manusia seringkali memandangnya sebagai perkara yang biasa atau perkara yang remeh. Apa itu? Satu, perkawanan, perkoncoan, ya persahabatan. Yang kedua adalah idola, kubara, yaitu para idola, tokoh yang diidolakan. Dan yang ketiga adalah urusan kepemimpinan. Urusan apa? Urusan kepemimpinan. Baik jamaah sekalian, 3 perkara ini oleh sebagian manusia dianggap biasa. Ternyata kelak di hari kiamat menjadi sesuatu yang sangat disesalkan ketika kita salah memilih kawan, salah memilih teladan ataupun idola kita, dan salah memilih pemimpin. Semuanya menyesal di hari kiamat nanti. Dan kalau kita benar memilih kawan sebagai sebuah kebaikan, kalau kita benar memilih kawan, nanti kawan kita yang baik, yang soleh akan memberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat nanti. Tapi kalau salah ya kayak gini, dia menggigit 10 jarinya, menyesal gara-gara dulu berkawan dengan si fulan, berkoalisi dengan si fulan, menjadi buzzer untuk si fulan, menjadi tim sukses bagi si fulana misalkan. Dia gigit 10 jari ketika dia salah dalam memilih kawan, ketika dia salah memilih tokoh idola. Inilah kenapa Rasulullah SAW dan juga syariat Islam sangat peduli dengan 3 perkara ini. Contohnya terkait tentang perkawanan, terkait tentang persahabatan. Rasulullah SAW mengingatkan almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Sangat tergantung agama kawannya. Kalau kawannya baik, dia akan baik. Kalau kawannya buruk, dia akan buruk. Falyanzur ahadukum amma yukhalil. Oleh karena itu, hendaklah kalian itu teliti siapa yang akan diajak sebagai kawannya, siapa yang akan dijadikan sebagai sahabatnya. Teliti, hati-hati. Saya bayangkan ya, orang itu kalau sudah salah pergaulan, rusaknya luar biasa. Anda bayangkan, orang hari ini ngobrol dengan kawannya seringkali lebih lama, lebih akrab dibandingkan ngobrol dengan suaminya atau istrinya. Kenapa? Karena kawannya tuh lebih punya waktu dengan dia. Dia berangkat kerja, ngobrol sama teman-teman kantornya, bisa 3 jam, 5 jam, 8 jam berjumpa dengan kawan-kawannya. Ya sementara sama istrinya dia pulang udah capek tinggal tidur. Besok mungkin manggil istrinya untuk dibuatkan teh atau dibuatkan sarapan. Paling itu saja jemaah sekalian. Sama. Itu nggak suami, nggak istri, sama saja. Ibu-ibu saya bayangkan, apalagi ibu-ibu yang mungkin sudah purna tugasnya. Anda sudah tidak disibukkan untuk mengurus anak, misalkan Anda anaknya sudah selesai sekolah atau mungkin anaknya tinggal diantar anak jam 8 udah selesai jam 8 pagi. Itu dari jam 8 sampai zuhur ngapain coba? Kalau seandainya tidak bisa memanfaatkan waktu, ya kerjanya dari nyoto ke nyoto ya. Ya ngobrol di sana sampai nanti menjelang zuhur, setelah zuhur sholat zuhur pulang enggak karena urusan di rumah udah selesai, udah dikunci mati pintu rumahnya. Terus ngapain? Nanti giliran pergi ke warung kopi atau kafe yang dekat sekolah anaknya, karena anaknya full day, jadi ngobrol dari jam 12 sampai nanti asar. Itu saya berpikir, itu apa yang diobrolkan ya? Ya Masya Allah, ya ngobrol sampai minum dan sebagainya. Soalnya saya pernah memergoki ibu-ibu kayak gitu, ya ngobrolnya kemana aja, kesana kemari obrolannya. Anda bayangkan, nggak usah lama-lama. Taruhlah misalkan dari jam 8 sampai jam 3 sore, ngobrol efektifnya cuma 3 jam saja. Kira-kira bagaimana kawannya mempengaruhi pikirannya? Bagaimana kawannya mempengaruhi gaya dan sikapnya? Masya Allah jemaah sekalian. Maka wajar kalau Nabi mengatakan seseorang sangat tergantung agama kawannya. Bahkan dalam sebuah hadis boleh mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bergaul kecuali dengan orang-orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai memakan hartamu kecuali orang bertakwa. Jadi kalau traktirlah orang-orang bertakwa ya. Kalau Anda ingin berbagi, berbagilah dengan orang bertakwa. Kenapa demikian? Karena harta yang kita berikan
uang yang kita berikan, makanan yang kita berikan akan menambah efektivitas dia dalam beribadah, dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan amal jariyahnya ma'asyiral muslimin. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini terkait masalah perkawanan. Saya tidak akan memperpanjang lebar karena saya tidak akan bicara tema itu. Tema yang kedua terkait masalah apa? Yaitu idola. Idola ini juga sangat berbahaya jemaah sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Almaru ma'aman ahabba. Seseorang kalau di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Saya membayangkan kalau seandainya orang tersebut menjadikan idolanya para kiai ataupun para ulama, masya Allah, mungkin dari cara berpakaiannya saja dia sudah berupaya untuk bertasbih, mentasyabuh, menyerupainya, ya. Dia sholatnya, ibadahnya, cara berpakaiannya, dia akan berupaya untuk menyerupainya jemaah sekalian. Tapi bayangkan kalau seandainya dia itu tokoh idolanya atau yang dia banggakannya, misalkan bintang K-pop Korea misalkan ya. Bagaimana coba? Gaya fotonya walaupun jilbabnya lebar kadang nggak maco banget, nggak match maksud saya ini ya. Subhanallah jemaah sekalian. Kenapa demikian? Idola itu betul-betul sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, Anda akan lihat mungkin ada orang yang sebenarnya ngaji tawaf dari majlis taklim ke majlis taklim lain, cuma salahnya apa? Salah mencari tokoh idola, salah mencari artis idolanya, sinetron yang dia tonton ya tadi ya, drama-drama Korea atau drama-drama India. Drama Korea dan India itu kalau nggak masalah cinta, masalah dendam, masalah apa lagi? Pengkhianatan dan lain sebagainya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, inilah permasalahan terkait tentang idola. Sampai Rasulullah mengingatkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dulu salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah cerita, suatu waktu ada orang Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya begini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah balik bertanya, "Madza a'adatta laha?" Kamu berani bertanya tentang kiamat, kamu persiapkan apa untuk menghadapi kiamat, kata Rasul. Apa dia bilang, ya Rasulullah, ma'adatu bikatsiris shalah wala bikatsiris shadaqah wala bikatsiris siyam. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkannya dengan cara yang khusus, bukan dengan memperbanyak sholat, bukan dengan memperbanyak puasa, juga tidak dengan memperbanyak sedekah. Artinya beliau bilang, sedekah saya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Sholat saya ya biasa-biasa saja. Ya puasa saya juga biasa-biasa saja. Cuma tolong, biasanya para sahabat dalam kamus kita hari ini luar biasa namanya. Para sahabat itu terbiasa tahajud. Kalau kita itu namanya apa? Luar biasa. Kalau para sahabat terbiasa Senin Kemis, kalau kita namanya apa itu? Luar biasa. Tolong, kalau para sahabat mengatakan kami biasa-biasa saja, Anda jangan pakai kebiasaan kita sekarang. Ya, ini kebiasaan para sahabat, biasa-biasa saja ya Rasulullah. Enggak sebagaimana orang-orang yang mungkin tahajudnya sampai pagi, sampai bengkak kakinya, puasanya Daud, kemudian Ayyamul Bid dan sebagainya. Enggak, ya Rasulullah ya kadang puasa sunnah, kadang tidak, kadang tahajud ya kadang ketiduran. Ya Rasulullah, saya biasa-biasa saja. Walakin ya Rasulullah, tetapi satu hal ya Rasulullah yang saya miliki ya Rasulullah. Apa itu ya saudaraku, kata Rasul? Inni uhibbillah wa rasulah. Saya sangat mencintai Allah dan sangat mengidolakan Rasulku. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Nanti kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Apa kata Anas bin Malik yang mendengarkan dialog ini, pembantu Nabi mendengarkan dialog antara tamu Nabi, orang Badui dengan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Demi Allah, semenjak saya masuk Islam, saya belum pernah merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan saya mendengarkan sabda Nabi, seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Saya tidak sekelas dengan Rasulullah dalam ibadah. Demikian juga dengan Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf. Saya nggak sekelas dengan mereka dalam masalah sholat, puasa, jihad, infak. Enggak, saya nggak ada apa-apanya. Walakinni uhibbum, tetapi saya mencintai mereka semuanya. Mudah-mudahan saya dibangkitkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat nanti. Masya Allah, modal cinta itu luar biasa jemaah sekalian. Baik, ini poin yang kedua, tidak akan saya panjang lebar, mungkin lain waktu aja dipanjang dan dilebarkan ya. Nah sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu apa? Masalah kepemimpinan. Masalah muslimin, sebagian orang melihat bahwa kepemimpinan itu hanya urusan nyoblos dan tidak nyoblos. Itu hanya urusan ya
amplop 250.000, atau urusan terkait tentang jalan di depan rumahnya di aspal, atau bagaimana lah jemaah sekalian. Padahal urusan kepemimpinan itu betul-betul sangat erat kaitannya. Islam mengajarkan kepemimpinan mulai dari Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi sampai Nabi Muhammad wafat. Nabi mencontohkan bagaimana memimpin. Dilanjutkan contoh tersebut oleh siapa? Para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah yang diberi petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi mengajarkan berpolitik mulai dari beliau diangkat sebagai Nabi sampai beliau wafat, dan mengajarkan bagaimana kita mengatur negara sekaligus berpolitik mulai dari beliau hijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Total kekhilafahan 4 khulafaur rasyidin ini kurang lebih 30 tahun. 30 tambah 10, 40 tahun. Islam mengajarkan bagaimana kita berpolitik, bagaimana memimpin sebuah negara, bagaimana mengelola sebuah negara, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana memberhentikan pemimpin. Selama kurang lebih berapa? 40 tahun jemaah sekalian. Lama sekali. Jadi kalau dibuat penelitian, buat disertasi doktoral, itu udah sekian doktor ma'asyiral muslimin. Pada zaman Nabi saja 1 disertasi. Abu Bakar demikian juga, Umar demikian juga, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Islam sangat peduli dengan urusan kepemimpinan. Dalam Al-Qur'an puluhan ayat, kalau nggak bisa dibilang ratusan ayat berbicara masalah kepemimpinan. Taruhlah misalkan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, terus waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami yang menyejukkan jiwa kami, yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami sekeluarga pemimpin lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Ternyata nggak cukup menjadi orang yang bertakwa, Anda harus menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami jadikan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian orang-orang yang beriman itu pemimpin yahduna bi amrina, yang memimpin dan mengatur rakyatnya dengan petunjuk dari kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar dalam menempuh proses, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan ayat-ayat serta syariat kami. Pemimpin banyak sekali kalau kita buka Al-Quran berbicara masalah kepemimpinan. Kenapa? Pemimpin itu sangat berpengaruh jemaah sekalian. Ada sebuah kaidah dalam fikih siasi, fikih politik, fikih kepemimpinan. Apa itu? Solahul ummah bisolahil a'immah. Baiknya rakyat erat kaitannya dengan baiknya para pemimpin. Ketika para pemimpin baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk hati-hati memilih pemimpin. Sebagai sebuah contoh, Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ghairu dajjal akhwafu ala ummati." Ada selain Dajjal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Ada selain Dajjal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Selain Dajjal jemaah sekalian. Padahal kalau kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal, sebagaimana kita kaji dalam fikih-fikih akhir zaman, itu sangat mengerikan. Sebagai sebuah bayangan, misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Dajjal itu dia membawa makanan dan minuman di saat tidak ada makanan dan minuman di dunia ini. Rasulullah mengatakan 3 tahun sebelum Dajjal datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 tumbuhannya. 2 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah memerintahkan langit untuk menahan separuh dari airnya dan memerintahkan bumi untuk menahan separuh daripada tumbuh-tumbuhannya. Setahun sebelum Dajjal muncul, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Anda bayangkan, orang musim paceklik, susah makan, laparnya luar biasa, tidak ada manfaatnya, mobil mewah, rumah luas, yang ada kolam renangnya, uangnya begitu banyak. Kenapa? Gak ada makanan dan tidak ada
minuman. Dan tahun di mana Dajjal datang, kata Rasulullah, tahun di mana Dajjal datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan semua airnya, setetes pun tidak akan turun, dan memerintahkan bumi untuk menahan semua tumbuh-tumbuhannya. Rumput liar saja tidak tumbuh, jangan tanya padi, jangan tanya singkong, jangan tanya buah-buahan lainnya. Rumput liar saja yang tidak ditanam itu tidak muncul, jemaah sekalian. Masya Allah. Sehingga para sahabat mengatakan, kaifa na'ishu ya Rasulullah, kalau Dajjal muncul seperti itu bagaimana kami hidup ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ta'ishuna kama ya'ishul malaika, kalian akan hidup sebagaimana hidupnya para malaikat. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, sementara kami butuh makan, butuh minum. Ya enggak? Ibu-ibu butuh makan, butuh minum? Butuh. Kalau pagi nggak sarapan, ngantuan biasanya, bersandar di tembok ngantuk, itu ciri-ciri belum sarapan biasanya gitu ya. Baik ya mas kalian, intinya begini, manusia itu butuh makan, butuh minum, sementara para malaikat gak makan, gak minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Para malaikat makan minum bil takbiri wa tasbih wa tahmid wa tahmid. Mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah makanan yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Dan begitulah kalian akan hidup ketika Dajjal itu muncul. Ngeri sekali ya mas kalian. Karena pilihan cuma dua, mau bertahan nyaman di zona yang nyaman, ya, jadi tidak akan diancam akan dipecat atau dipindahkan tempat tugasnya asalkan milih putra mahkota, salah ya. Baik jemaah sekalian, atau Anda akan melawan. Dajjal itu begitu modelnya. Anda akan bersama dengan dia atau Anda akan dibunuh sama Dajjal, akan diusir sama Dajjal. Pilihannya sangat berat, masyarakat muslimin. Mungkin sekarang kita sedang berlatih untuk menghadapi masa-masa Dajjal nanti ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kalau Anda bertanya, Ustaz kenyang nggak makan dengan cara seperti itu? Embo, saya nggak ngerti. Wong sekarang kita itu semakin lama zikirnya semakin luweh ya, semakin lapar aja Bu ya. Iya, semakin lama pengajian semakin lapar Bu. Semakin lapar. Coba pengajian sampai 10:30, nanti ibu pasti mampirnya warung soto kan ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, ada selain Dajjal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Apa ya Rasulullah, kata para sahabat? Qala al-a'immatul mudillin. Yang paling aku khawatirkan adalah penguasa-penguasa sesat. Sesat ya mas kalian. Ya bagaimana tidak? Penguasa akan membuat aturan. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan hubungan biologis di kampus, maka pihak kampus tidak boleh memberikan sanksi. Karena gitu gara-gara penguasa sesat. Akhirnya apa? Dosen hanya sekedar menyampaikan ilmu, nggak ada tanggung jawab sebagai seorang guru. Kenapa? Penguasa sesat. Ustaz itu kan menterinya si Endem, ya. Iya, yang ngangkatnya siapa? Ya pasti Bang Wowi kan ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Anda bayangkan kalau seandainya pelajaran agama betul-betul dihapus, alhamdulillah kita masih bisa protes. Kemarin Pak Jokowi mau dihapuskan ya. Alhamdulillah kita masih bisa protes. Gimana coba hancurnya bangsa kita ketika tidak ada agama, padahal Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sila pertama kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini mau dihapus pelajaran agama jemaah sekalian. Alhamdulillah kita berhasil demo kemarin. Kita berhasil untuk menekan para politisi yang masih soleh, itu berhasil menekan. Anda bayangkan kalau seandainya yang dulu DPR MPR mereka yang tadi ya, yang tidak punya agama, tidak punya akhlak, bahkan mereka murni untuk memperjuangkan perut dan di bawah perutnya. Hancur urusan ini jemaah sekalian. Coba bayangkan kalau seandainya PKI betul-betul ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan pemerintah minta maaf dan pemerintah memberikan apa namanya kemarin? Bayaran apa istilahnya? Kerugian apa namanya? Kompensasi coba. Sebagai mendusukan kemarin. Alhamdulillah nggak jadi ya mas kalian. Makanya saya nggak bisa menjamin kira-kira pelanjutnya yang 2 itu dan nomor 2 itu apakah akan melanjutkan program itu apa tidak. Itu yang membahayakan ya mas. Baik, kembali saya sampaikan, pemimpin yang sesat itu betul-betul berbahaya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Sebuah asar kepada Ziyad bin Hudair, yaitu salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, Ziyad, ata'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang paling menghancurkan bagi Islam? Yang berpotensi menghancurkan Islam? Jawaban beliau, saya tidak tahu ya Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, tahdimul Islam masalah satu. Yang menghancurkan Islam itu ada 3 komponen, ada 3 unsur. Yang pertama, zillatul alim,
kesalahan ulama yang dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan. Wes tahu ulamanya salah, dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan kesalahan ulama yang diikuti. Yang kedua adalah jidalul munafik bil Quran. Orang munafik berdebat memakai dalil Al-Quran. Orang munafik berdebat memakai dalil Al-Quran. Ini dua. Yang ketiga, yang paling berpotensi menghancurkan Islam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukmu a'immatil mudillin, undang-undang yang dibuat oleh penguasa sesat. Jadi penguasa itu sangat berpotensi memperbaiki dan juga berpotensi untuk menghancurkan. Makanya salah seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, ini kalau kurang dalilnya, tak sampaikan lagi dalilnya ya. Beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Wahal afsadad dina illal qulub wa ahbaru su'in wa ruhbanuma. Tahukah kalian apa yang paling menghancurkan agama ini? Yang paling menghancurkan agama ini adalah al-qulub, para penguasa-penguasa jahat. Yang kedua ahbar, ulama-ulama ulama-ulama yang buruk. Dan yang ketiga ruhban, yaitu para ahli ibadah yang bodoh. Tiga perkara ini yang akan menghancurkan agama, kata Abdullah bin Mubarak. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita berbicara terkait tentang bagaimana sih pandangan Allah dan pandangan Rasulnya terkait kepemimpinan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Jangan sampai wajah kita tuh qallabu daliyah, dibolak-balikan di neraka gara-gara apa? Salah memilih pemimpin. Ini dosa yang disebutkan tadi itu bukan karena dia mencuri, bukan karena dia meninggalkan sholat, bukan karena lain sebagainya. Iya betul, dosa-dosa itu akan membuat orang menyesal. Tetapi dalam ayat ini ada satu dosa yang kadang orang tidak sadar yang akan membuat dia dibolak-balikan wajahnya di neraka. Yaitu apa? Salah dalam memilih pemimpin jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan berikan beberapa kaidah terkait tentang bagaimana Islam itu melihat sebuah kepemimpinan. Poin pertama masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-Islamu dinun wa mulkun. Yaitu apa? Agama Islam terdiri dari dua unsur pokok, yaitu syariat dan kekuasaan. Syariat dan kekuasaan. Syariat yang didukung oleh kekuasaan maka akan menjadi solusi bagi kehidupan kita, menjadi rahmat bagi alam semesta. Tapi syariat yang tidak didukung oleh kekuasaan, maka syariat tersebut hanya hidup di kepala kita, hanya tertulis dalam kitabnya para ulama, tidak bisa dipraktekkan. Ya, cuma hidup aja di kepala kita. Oh, judi itu haram. Oh, zina itu haram. Oh, pencuri itu kalau udah sampai nisabnya potong tangan. Oh, pembunuh itu harus dibunuh sebagai bentuk kisos. Itu hanya di kepala kita jemaah sekalian. Ketika syariat tidak didukung oleh kekuasaan. Coba lihat kemarin yang terbaru. Saudara kita, Masya Allah, masih muda dan baru taubat, mencoba untuk mencegah judi sabung ayam di Colomadu itu ya. Beliau masih muda, udah dikirimi surat ke Kapolres, tapi tidak ada respon. Akhirnya beliau bersama dengan kawan-kawannya datang mencoba untuk mencegah judi tersebut, karena judinya itu disebarkan, pamfletnya disebarkan, ya terang-terangan. Ya, udah dikirimi surat ke Kapolres Karanganyar, tapi dia tidak ada respon sama sekali. Kemudian masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau ke sana. Terjadi cekcok dengan preman yang membacking acara tersebut dan akhirnya preman tersebut menembaki beliau 11 tembakan dan meninggal di tempat. Ya. Padahal memegang senjata itu bagi sipil boleh nggak? Nggak boleh. Nah sekarang pertanyaan siapa yang memperbolehkan mereka memegang senjata api? Ini sangat mengerikan sekali. Maka saya bilang tuntutannya hukuman mati itu. Ya, saya minta kepada umat laskar-laskar dan semua elemen Seloraya, ayo kita kawal hukumannya harus hukuman mati. Kenapa demikian? Karena kejahatannya setidaknya ada dua. Satu, kejahatan terhadap undang-undang bangsa. Yang kedua, kejahatan dalam menghilangkan nyawa. Kalau tambah agama, ya tadi kejahatan terhadap agama ya. Itu mengerikan sekali. Soalnya kalau tidak, nanti lama-kelamaan maksiat terus muncul terus. Harus diberikan efek kapok. Baik. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang perlu kita sampaikan ya. Jadi kenapa? Karena tadi syariat tidak didukung oleh kekuasaan. Makanya disebutkan oleh para ulama,
Islam itu terdiri dari dua unsur pokok, yaitu syariat dan kekuasaan. Kekuasaan yang disupport dan dikawal oleh syariat, maka kekuasaan itu menjadi rahmat, menyenangkan, ya, penuh dengan keadilan. Tapi kalau kekuasaan tidak disupport dan tidak dikawal oleh syariat, dia akan memunculkan kedoliman, akan melahirkan penguasa-penguasa dolim yang dolim kepada rakyatnya dan dolim juga kepada agama. Baik, masyarakat muslimin, ini kaidah pertama. Islam itu syariat dan kekuasaan. Kaidah kedua, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan dalam Islam, sekali lagi, kepemimpinan dalam Islam itu wajib. Harus ada pemimpin, itu wajib. Umat Islam tidak boleh hidup tanpa ada pemimpin. Ya, makanya pergi safar 3 orang, pergi keluar kota, Rasulullah mengatakan tidak halal kecuali salah satu dari mereka menjadi pemimpin, amir safar namanya. Apalagi di sebuah negara harus ada pemimpin. Hanya saja jamaah sekalian, Islam memberikan beberapa kriteria terkait masalah kepemimpinan. Yaitu apa? Yang pertama, kriterianya adalah haram umat Islam memilih orang kafir sebagai pemimpin. Jadi itu kriteria pertama, umat Islam wajib memilih muslim sebagai pemimpin dan haram memilih orang kafir sebagai pemimpin. Silakan kata-katanya disusun sendiri. Umat Islam baik dalam skala nasional, capres maupun cawapres, demikian juga caleg baik DPR RI, DPRD 1, DPRD 2 atau DPD, semuanya harus memilih muslim. Haram mereka memilih orang kafir apapun janji yang mereka berikan. Gak bisa jadi muslim. Kenapa demikian? Karena Rasulullah telah melarang dalam Al-Maidah 51. Dan banyak sekali ayat-ayat selain Al-Maidah 51 yang mengharamkan kita untuk memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, karena satu dengan yang lainnya, maksudnya orang kafir satu dengan orang kafir lainnya, mereka akan bekerja sama dalam menghalangi dakwah. Kamu pilih legislatif dari non-muslim, nanti dia akan kerjasama dengan yang di tempat ibadah atau di tempat pendidikan untuk menghalang-halangi dakwah. Entah itu merubah aturan atau mungkin membuat aturan baru yang membuat orang terhalang dari mendapatkan hak untuk mendengarkan kebenaran. Ya, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan akan kerjasama antara mereka yang di parlemen dengan mereka yang ada di sekolah, antara mereka yang ada di parlemen dengan mereka yang di gereja. Makanya apa? Anda tidak boleh memilih pemimpin kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Mereka pasti akan kerjasama masyarakat muslimin. Kemudian Allah mengancam, wa may yatawallahu minkum, siapa di antara kalian masih ngotot untuk memilih mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia bagian daripada orang yang dia pilih. Maksudnya apa? Kata Imam At-Tabari, kalau dia menjadi tim sukses, dia menjadi tim buzzer, dia kemudian menjadi apalah, dan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin kafir, taruhlah orang Hindu misalkan, atau orang Kristen misalkan, maka dia sama dengan orang Kristen tersebut, makanannya tidak, sembelihannya tidak boleh dimakan, kalau nanti dia meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam, tentunya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafanin, dan tidak boleh disolatkan sebagaimana umat Islam. Begitu perkara ini sangat urgen dalam Islam, sampai-sampai tidak boleh disolatkan jamaah sekalian. Pertanggungjawaban nanti dia kelak di hari kiamat nanti. Ini hati-hati. Hatta urusan RT, urusan lurah, apalagi bupati maupun wali kota, tetap umat Islam punya kaidah tidak boleh memilih pemimpin kafir. Ya, tidak boleh memilih pemimpin kafir jemaah sekalian. Apa bentuk kafirannya? Suatu waktu jemaah sekalian, Sayyidina Umar itu punya amir itu semacam gubernur. Kalau sekarang mungkin gubernur dulu itu negara ya. Namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini ditugaskan oleh Umar ke sebuah daerah. Kemudian jamaah sekalian, Umar meminta kepada setiap pemimpinnya, setiap amirnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban tahunan. Mereka datang ke tempatnya Umar, yaitu ke Madinah, memberikan laporan keuangan, laporan rakyatnya, kondisi kesehatan masyarakat, semua dilaporkan jamaah sekalian. Ternyata pada zaman Umar itu administratifnya sangat luar biasa.
Nah, karena Umar tidak punya istana, jadi beliau menerima para amirnya tadi, para gubernurnya tadi di masjid. Nah, suatu waktu beliau melihat laporannya Abu Musa al-Asy'ari. Rapi banget gubernur Abu Musa ini, rapi banget ya, dan detail banget pengeluaran, termasuk kalau ada tokoh ada pejabat walimahan anaknya uang dari mana gitu ya. Kemudian itu harus jelas itu jemaah sekalian ya. Pesta 1 pekan itu dari mana uang itu, semua jelas. Nah, masyarakat muslimin, Umar kemudian heran dan mengatakan, Abu Musa, kamu yang membuat laporan ini siapa? Beliau bilang, sekretaris saya. Sekretaris kamu, pinter banget. Mana sekretaris kamu? Dibawa nggak ke Madinah? Ada ya Amirul Mukminin? Suruh masuk di luar masjid. Suruh masuk. Saya ingin nanya, dia nggak boleh masuk masjid ya Amirul Mukminin? Kenapa? Hei, laki ya Amirul Mukminin. Junub, enggak ya Amirul Mukminin. Terus kenapa? Nasrani. Merah padam mukanya Umar. Kamu berani-beraninya memilih orang non-muslim sebagai sekretaris. Ya Amirul Mukminin, bagi dia agama dia. Yang penting saya memanfaatkan skillnya, kemampuan dia. La, kata Umar, tidak. Orang yang telah berkhianat kepada Allah tidak menutup kemungkinan untuk berkhianat kepada kita umat Islam. Allah memberi makan, Allah beri minum, Allah beri kehidupan. Malah yang disembah adalah patung. Enggak. Ya. Saya tidak akan memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan mengangkat derajat orang yang telah direndahkan oleh Allah seperti binatang. Pecat dia, kata Umar bin Khattab. Padahal hanya sekretaris saja. Baik, satu. Yang kedua, kalau ternyata cawapres lolos, poin pertama, alhamdulillah Islam semua, dalam KTP mereka begitu. Oke. Sekarang syaratku kedua, apa itu? Bebas dari kemunafikan. Bukan orang munafik. Umat Islam haram memilih pemimpin munafik. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa, "Waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawa." Sesungguhnya mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik kalau membuat program ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sawa kalian di dunia sama dengan mereka dan di akhirat sama-sama di neraka bersama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan jadikan mereka sebagai pemimpin sampai yuhajiru fi sabilillah, mereka hijrah totalitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ciri-ciri munafik itu apa, Ustaz? Pertanyaannya, ciri munafik itu banyak, tapi yang paling nampak dalam Al-Qur'an adalah urusan sholat. Kalau ada orang meremehkan urusan sholat, menunda-nunda pelaksanaan sholat, bahkan kadang sholat, kadang tidak, atau tidak sholat sama sekali, itulah munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka bangun untuk melaksanakan sholat, malasnya minta ampun, bahkan tidak sholat sama sekali. Yura'unan nas, kalau dia sholat dalam rangka riya, untuk syuting biar viral. Ya, kalau sholat. Nah, jemaah sekalian, kalau syarat pertama capres sama cawapres tadi selesai, maka berikutnya syarat yang kedua, kira-kira siapa di antara 3 tadi, apakah Aniskah atau Bowoka atau Ganjarkah yang betul-betul menjaga sholat? Saya kira Anda bisa tahu jawabannya, mungkin begitu ya. Nah, jemaah sekalian, Ustaz, tapi jangan tapi kalau Allah sudah menetapkan kriteria, nanti gigit jari di hari kiamat nanti. Mau usah pakai tapi-tapian. Tapi kok lebih asoi, gemoy, apa terserah. Yang penting Allah sudah menetapkan kriteria, tinggalkan kriteria yang dibuat oleh manusia. Nanti atau nasadar dan waktu baru anak gigit jari gara-gara mentaati permainan media, permainan iklan. Anda cukup apa kata Allah begini, bagaimana nasib nanti, bagaimana nasib bangsa, serahkan kepada Allah, karena Allah telah menjelaskan kriterianya seperti apa. Baik, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu terkait tentang pemimpin yang kedua. Lihat, siapa di antara mereka yang betul-betul menjaga sholatnya. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, pemimpin tersebut harus cerdas dan dewasa. Tidak boleh bagi kita memilih pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, apa sabda beliau?
Allahumma inni a'udzubika min imati sufahai wasibyan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dipimpin oleh orang-orang bodoh dan kekanak-kanaan. Ya. Kekanak-kanaan cirinya apa? Saya tidak perlu mendefinisikan lebih panjang lebar. Yang jelas namanya anak-anak itu emosian, misalkan ya. Kemudian namanya anak-anak itu ya kadang bilang apa kayak nyinyir, kayak mau nyinyir, ya. Apalagi Bu ya. Bahasanya gimana? Ya pokoknya gitu-gitulah ya. Pokoknya jangan memilih pemimpin yang kekanak-kanaan dan bodoh. Kenapa? Dua-duanya memalukan. Apalagi double, bodoh kekanak-kanaan lagi. Lebih nggak boleh jamaah sekalian. Lain pertanyaan, lain pula jawabannya. Baik, debat capres dan cawapres yang sudah 4 berlalu, sudah 4 seri yang berlalu, Anda sudah bisa melihat mana kira-kira yang cerdas dan mana kira-kira yang bodoh. Mana kira-kira yang kekanaan. Forum terhormat hanya main tebak-tebakan istilah atau tebak-tebakan singkatan misalkan ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini penting. Kenapa? Karena dua-duanya membuat kita malu. Rasulullah juga pernah berdoa, ta'awwadzu billah, mintalah pertolongan kepada Allah min imati sufaha wasibyan, dari dipimpin oleh orang-orang bodoh dan kekanak-kanaan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ta'awwadzu billah min imati sufaha, mintalah pertolongan kepada Allah dari dipimpin oleh orang-orang bodoh. Ya, karena profesor pun kalau dipimpin sama orang bodoh, jadi ikut bodoh. Profesor debat sama orang bodoh, jadi kelihatan orang bodoh akhirnya kan ya. Ya. Baik, ya debat cawapres keempat kemarin sudah menunjukkan itu semuanya ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin yang ke berapa? 3. Tolong dikampanyekan. Ceritakan, kalau Anda nggak berani menceritakan secara lisan, minimal lewat status WA, status Facebook. Siapa tahu ada tetangga Anda yang masih ragu-ragu, kemudian membaca status Anda, kita iki marem, aku tak pilih wae sebagaimana beliau yang memilih misalkan. Simpelkan, yang namanya kampanye itu nggak harus lewat lisan, cukup dengan status juga luar biasa ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang punya akhlak kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Bukan pemimpin yang tidak punya etika kepada Allah dan bengis kepada rakyatnya. Bengis kepada rakyatnya. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma la tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami dipimpin oleh orang-orang la yakhafuka, yang tidak punya rasa takut kepadamu ya Allah, tidak punya rasa takut kepadamu ya Allah, tidak punya etika kepadamu, wa la yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Ciri orang yang sayang kepada rakyatnya, ya dia selalu dekat dengan rakyatnya, ngobrol dengan rakyatnya, dengarkan curhatan rakyatnya. Bukan rakyat sedang curhat kemudian diberi mimik muka tidak senonoh misalkan ya, malah lari ya. Kemudian ketika rakyat butuh bantuan malah ngirim bantuan dengan cara lempar dari atas mobil ya. Itu ada siapa? Ya capres saiki ya. Ada itu. Akhirnya rakyat nggak mau ngambil, kemudian bajunya diambil lagi sama pengawalnya gitu ya. Ada itu. Lihat aja di YouTube ya. Nggak punya kasih sayang kepada rakyat. Ya nggak punya etika kepada Allah. Ada juga capres yang ngaku suka nonton film porno, nauzubillahi min dzalik. Ya, itu bagian dari apa? Tidak punya akhlak kepada Allah. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, minimal dia itu mendiamkan, minimal dia itu menyembunyikan perbuatan tersebut. Malah ngaku, malah bilang apa? Apa salahnya dia bilang? Ada nggak? Ada salah satu capres. Lihat aja di podcast dengan Deddy Corbuzier itu ada itu juga tuh. Apa salahnya dia bilang? Parah juga ini orang ya, nggak merasa bersalah ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pilih pemimpin yang tidak punya etika kepada Allah dan tidak ada kasih sayang kepada rakyatnya. Udah berapa? Yang kelima, jemaah sekalian. Kriteria yang terakhir, sama terakhir aja. Itu apa? Yang memiliki keturunan yang jelas-jelas baik. Ada yang jelas
tapi jelas bohongnya. Ya, bapaknya pembohong misalnya ya. Itu ada. Ya, makanya apa? Pilihlah yang jelas-jelas keturunannya. Baik. Yang nggak jelas, ojo dipilih. Yang sudah jelas, lihatlah bapaknya sudah siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa. Lihat, ada yang jelas bapaknya tapi nggak jelas kakeknya. Ada juga jelas. Maka dari capres dan cawapres yang ada itu ada teliti ibu-ibu karena ini terkait masalah urusan agama. Ingat, ini urusan agama. Siapa di antara mereka yang punya keturunan yang jelas? Kenapa demikian? Rasulullah pernah bersabda, "Fa inna damma jassas." Karena genetik itu nurun. Apa? Darah itu nurun ya Mas kalian. Lihat, Anda punya anak, pasti ada di antara anak jenengan itu yang mirip bapaknya atau mirip ibunya. Kalau nggak mirip fisiknya, mirip tingkah lakunya. Ya. Pasti. Itu kenapa? Karena Rasul mengatakan fa inna damma jassas. Karena darah itu nurun, genetik itu nurun ya Mas kalian kepada anak keturunan. Silakan dilihat. Mana di antara tiga capres ini yang jelas baik keturunannya, bapaknya, ibunya, kemudian kakeknya, demikian juga capres, lalu kemudian Anda istikharah kayaknya ini ya Allah. Ini 5 kriteria terkait pemimpin. Silakan Anda sampaikan kepada anak Anda, sampai kepada suami, jangan malu-malu menyampaikannya. Sampaikan juga kepada tetangga Anda, teman ngopi jenengan juga sampaikan. Baik. Keputusannya terserah mereka. Pertanggungjawaban kita menyampaikan kebenaran. Baik Masyarakat muslimin, ya walaupun ulama sudah mengatakan dalam istimahnya bahwa nomor 1 lebih dekat pada kebenaran daripada 2, 3, itu tanggung jawabnya ulama. Kalau Anda ingin mengikuti ulama ya monggo ya. Baik jemaah sekalian, kemudian berikutnya sekarang kita masuk pada sebelum saya tutup, saya menyampaikan 2 poin dari 5 kriteria tersebut. Apa itu? Jemaah sekalian, siapapun yang kita coblos di kotak suara itu semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata yang terucap, ada raqib yang mengawasi, ada atid yang mencatat, dan kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Itu satu kata, bahkan satu huruf aja dimintai pertanggungjawaban ya Mas kalian. Satu huruf saja. Apalagi 5 kertas, betul 5 ya? Apalagi 5 kertas, tentu pertanggungjawabannya lebih besar masalah muslimin, karena itu urusan terkait bangsa dan negara. Ini pelajaran catatan pertama setelah kriteria tadi. Catatan kedua ya Mas kalian adalah apa? Memang kita akui demokrasi tidak mencerminkan Islam, karena betul-betul nggak mencerminkan. Para ulama udah sepakat. Hanya saja ulama juga mengatakan boleh menggunakannya ketika kita tidak ada jalan untuk menentukan kebaikan dan pemimpin bagi kita kecuali dengan cara itu. Mau apa lagi coba? Ya, kita nggak sebagaimana zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman atau zamannya Taliban. Taliban mah pinter. Mereka wakil dari kaum berkumpul yang pintar-pintar terus memunculkan sebuah nama. Misalkan misalkan ada 3 nama, baru 3 nama ini disuruh pilih rakyat. Dari 3 nama ini siapa? Tapi nama itu yang menentukan siapa? Para ulama. Yang menentukan siapa? Para ulama, orang-orang soleh, para tokoh ya. Baru kemudian rakyat disuruh memilih. Tapi kan kita tidak. Yang menentukan siapa? Bapak ibu pamannya, kan gitu masalahnya aja Mas kalian ya. Udah begitu, berjanji membukakan 2 juta lapangan kerja. Loh dia nyari kerja aja dibantu bapak misalnya ya. Baik, ya Mas kalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Maksud saya, memang demokrasi itu bermasalah. Tapi nggak perlu kita perdebatkan. Tetapi para ulama memperbolehkan untuk menggunakannya untuk mengurangi madharat terhadap umat Islam. Baik, yang terakhir. Kalau ternyata nanti kita beda pilihan, mudah-mudahan sama dengan saya. Kalaupun ternyata beda aja Mas kalian, atau mungkin kita beda dengan tetangga kita, teman ngaji kita, atau teman jamaah masjid kita. Saya cuma ingin pesan, ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan jamaah masjid, ikatan pengajian jauh lebih tinggi, lebih terhormat, lebih mulia, lebih suci, lebih abadi daripada ikatan pilpres yang cuma berapa? 1 hari, 14 Februari. Ya, jadi sekali lagi tetaplah santun, tetaplah sopan.
Kalau berbeda, berbedalah dengan sopan dan santun. Jadi siapapun pilihan Anda, sekali lagi ikatan hubungan, ikatan persaudaraan kita, ikatan pengajian kita, ikatan kita di Samaro misalkan ya, ikatan kita dengan dengan jamaah masjid kita jauh lebih suci dan jauh lebih tinggi daripada ikatan pilpres. Makanya tetap kita melapangkan dada kalau ada perbedaan dalam masalah ini. Cuma kewajiban kita tetap menyampaikan. Ternyata tidak ya sudahlah, sama-sama bertanggung jawab. Saya kira itu perlu sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada pertanyaan? Iya, satu. Ya, langsung aja. Kemudian kita sudah melihat ada salah satu yang masuk kriteria Iya. tidak mau milih karena tidak pro adanya demokrasi. Oh ya, kalau ada teman kita yang sebenarnya tahu bahwa dalam Islam itu wajib ada pemimpin, kemudian dia tidak memilih walaupun sudah memenuhi kriteria karena alasannya adalah tidak pro dengan demokrasi. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena itu pilihan ijtihad juga. Ada ijtihad ulama yang mengatakan tidak milih gak apa-apa. Cuma ulama-ulama Indonesia mengatakan hari ini pilihan yang paling tepat adalah memilih. Netral dalam kondisi saat ini negara dalam keadaan bahaya dan terancam, itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi begini, dalam urusan ijtihad itu tidak ada istilah dosa atau syirik atau kafir atau apalah, yang ada salah atau benar. Menurut saya Anda salah gitu. Mungkin kalau saya menurut Anda mungkin salah gitu ya. Yang jelas salah benar saja. Tidak ada urusan wah dosa ente murtad enggak ada. Urusan ijtihad ya sudah kalau gitu, itu urusan dia gitu. Kalau dia masih ngotot begitu ya silakan, itu tanggung jawab Anda. Begitu ya. Barakallahu fiik. Yang lain? Cukup? Kalau cukup saya pikir sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.